Ya, selamat malam. Baru Arsya yang hadir ya. Bisa didengar suara saya, Arsya? Bisa, Pak. Oke, ya sambil nunggu teman-teman yang lain, saya share screen dulu ya materi kita. Oke, bisa dilihat Arsya? Kelihatan tampilannya? Pak, izin menyampaikan Burhan sama Syifa lagi di luar, jadi izin telat. Kalau Brian sebentar lagi mau masuk. Oke, ya baik. Ya, sambil nunggu teman yang lain, saya coba eh, sampaikan dulu aja ya materinya. Bentar. Oke. Ya, materi kita hari ini tentang metode sampling ya. Metode sampling. Bisa lihat nggak ini slide-nya? Halo, Marsha? Iya, udah Pak, bisa. Kelihatan ya? Oke. Ya, sampling ini adalah pemilihan eh, objek penelitian atau eh, apa ya? Sesuatu sumber informasi atau sumber data ya yang nantinya sangat memiliki peranan penting dalam proses penelitian ya. Tuh, sampel adalah sesuatu hal yang memang eh, penting diambil secara tepat ya agar nanti hasil penelitiannya itu benar-benar bisa mewakili gambaran secara keseluruhan populasi yang ada gitu ya. Ya tapi sebelumnya seperti biasa saya izin off cam ya karena sinyal internet di rumah saya ini agak kurang stabil kalau eh, on cam dia agak nge-lag gitu ya agak agak patah-patah gitu suaranya. Oke ya saya lanjut. Nah ini sampel ini adalah bagian dari populasi ya. Sampel adalah bagian dari populasi di mana sampel ini diambil ya agar kita bisa mendapatkan data, bisa mendapatkan informasi, ya, yang data atau informasinya ini bisa menjadi perwakilan dari populasi yang ada, gitu, ya. Ambil contoh misalkan eh, untuk mengetahui elektabilitas seorang calon presiden, maka ya dilakukanlah sebuah eh, riset ya atau penelitian atau survei gitu ya. Nah, survei ini tentu adalah sebuah kegiatan yang ditujukan untuk mendapatkan informasi terkait popularitas, terkait elektabilitas dari si calon presiden misalkan gitu ya. Nah, presidennya misalkan presiden Indonesia, berarti eh, responden yang ambil informasinya adalah responden yang nantinya bisa mewakili gambaran secara keseluruhan masyarakat Indonesia
gitu. Populasinya kan masyarakat Indonesia. Nah, nggak mungkin tuh semua masyarakat Indonesia yang jumlahnya hampir 300 juta jiwa ditanyakan satu-satu. Nggak mungkin kan? Paham ya? Nggak mungkin. Nah, kalau ditanyakan satu-satu, 300 juta orang nggak cukup waktu 5 tahun misalkan ya keburu habis satu periode presiden. Sedangkan pemilu aja cuma berapa bulan gitu kan. Pilpresnya aja cuma berapa bulan. Nah, maka dari itu diambillah beberapa orang dari tiap-tiap misalkan tiap provinsi atau tiap kota, tiap kabupaten atau bahkan tiap desa diambil misalkan sampelnya satu atau dua orang gitu kan. Nah, nanti eh, opini sampel orang-orang tersebut ya dikumpulkan jadi satu kesatuan dan ini nantinya informasi yang didapat dari mereka-mereka yang sudah terpilih menjadi sampel bisa digeneralisir ya kesimpulannya sehingga mampu eh, mewakili sehingga mampu mewakili gambaran populasi secara keseluruhan. Nah, itu ya yang namanya sampel. Nah, untuk mendapatkan sampel ada metodenya ya, namanya metode sampling. Ya, di sini metode sampling itu sebuah proses mengambil data dari populasi untuk kepentingan penelitian, untuk kepentingan mendapatkan informasi gitu ya. Nah, kenapa dilakukan pemilihan sampel ini? Kenapa perlu adanya metode pengambilan sampel atau yang dinamakan metode sampling? Ya, agar hasil riset bisa lebih efektif dan efisien. Ya, coba tidak ada metode sampling. Wah, semua populasi adalah sampel. Wah, itu repot. Bisa memakan waktu, biaya lebih besar yang dikeluarkan, ya, sehingga hasilnya tidak optimal. Makanya perlu adanya yang namanya sampling. Ya, oke, di sampling dulu nih, ya, supaya proses pekerjaan penelitiannya, proses mengerjakan sebuah proyeknya gitu ya lebih efisien dan lebih efektif begitu. Dan tentunya hasilnya ini nanti tetap bisa mewakili ya gambaran populasi secara keseluruhan. Ya gitu ya. Simpel lagi nih deh kalian. Kalian di sini pastinya pernah ya beli buah gitu ya, misalkan buah gitu ya di supermarket atau di mall gitu ya. Pernah ya, asumsinya pernah beli beli buah ya, buah-buahan gitu ya. Oke, kalian beli jeruk nih misalkan ya. Mau beli jeruk sekilo. Oke, mau beli jeruk sekilo. Mau tahu mana yang manis, mana yang enggak. Kan nggak mungkin kalian cobain satu-satu kan ya. Bener nggak? Di tukang buah itu, oh saya mau beli jeruk nih, ya kan? Di tukang buah. Tapi kok saya ragu gitu ya. Manis apa enggak nih jeruknya? Ya udahlah saya cobain. Nah, cobain kan berarti ngambil kan? Ngambil secara random ya, acak ya. Atau enggak kamu ngambil ada kriterianya yang kamu pilih. Oh, yang harus warnanya kuning, ya kan? Oh, yang harusnya kulitnya mengkilat gitu kan? Atau sebagainya. Bisa secara acak ngambilnya random atau bisa kamu lihat-lihat dulu yang mana yang kamu mau jadikan sampel gitu kan? Untuk mengetahui eh, rasanya manis atau tidak dari jeruk yang dijual si pedagang tersebut. Seperti itu, kita sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari banyak melakukan kegiatan sampling ya, itu. Itu ya, metode sampling. Nah, dalam metode sampling itu ada dua jenis metode sampling. Ada probability sampling ya, ada non probability sampling. Seperti itu. Nah, kalau probability sampling ini ya dalam pemilihan sampel, tidak ada syarat ketentuan berlaku untuk mendapatkan sebuah sampel. Ya, kita bisa pilih sampel ya secara langsung. Nah,
Pengertiannya di sini probability sampling itu setiap elemen memiliki peluang ya untuk terpilih menjadi sampel. Setiap orang, setiap objek bisa terpilih menjadi sampel tanpa ada kriteria-kriteria khusus, tanpa ada kriteria-kriteria yang spesifik atau kriteria-kriteria yang identik seperti itu ya. Semua bisa menjadi sampel. Nah, metode probability sampling ini memiliki keuntungan bahwa eh, dapat memberikan representasi populasi yang baik dan hasil generalisasi yang akurat. Ya karena kan tadi ya memilih sampelnya nggak berdasarkan syarat-syarat atau parameter-parameter yang khusus, parameter-parameter yang rigid gitu ya. Jadi semua bisa jadi sampel. Ambil contoh nih ya, survei nasional dan penelitian ilmiah menuntut akurasi tinggi ya, sehingga cocok untuk menggunakan metode ini. Seperti tadi yang di awal saya jelaskan ya, untuk mengetahui tingkat elektabilitas calon presiden, maka diadakanlah sebuah survei nasional. Random aja ngambilnya tuh dari tiap provinsi apa nih? Provinsi Banten ada butuh berapa orang yang menjadi sampel misalkan butuh 500 orang, ya udah dicari 500 orang Provinsi Banten tanpa ada kriteria-kriteria khusus, kriteria-kriteria turunannya lagi, ya udah cukup masyarakat Provinsi Banten udah selesai jebret gitu ya. Tentu yang punya hak pilih ya itu. Yang anak SD, anak SMP mungkin nggak bisa jadi sampel ya, artinya sampel yang tepat, yang sampel yang dibutuhkan itu gitu ya. Itu dia probability sampling. Nah, di probability sampling juga ada jenisnya lagi ya, ada turunannya lagi. Jenis di probability sampling itu ada simple random sampling ya. Nah, simple random sampling ini eh, memilih sampel secara random ya, tanpa ada kriteria-kriteria khusus yang tadi saya awal bilang ya. Nah, ini secara acak aja nih dalam memilih sampel gitu. Jadi masyarakat Provinsi Banten udah ada berapa orang, udah dipilih masyarakatnya butuh berapa nih tiap provinsi. Oh, butuh 500, ya udah tiap provinsi diambil 500. Nah, ini kelebihannya memiliki sebuah kesederhanaan dalam pengambilan sampel dan mudah dipahami oleh peneliti ya. Tapi dia ada kekurangannya ya. Perlu daftar lengkap populasi dan kurang efisien untuk populasi besar. Jadi kalau populasi besarnya dia eh, tidak bisa merepresentasikan gambaran secara utuh dari jumlah populasi. Ya, kalau sebuah provinsi populasinya ada 50 jiwa misalkan, 50 juta jiwa yang diambil cuma sedikit, ya udah itu kan nggak bisa mewakili sebenarnya gitu ya. Tuh, itu simple random sampling. Eh, Stratified random sampling. Ya, stratified random sampling ini eh, metode yang digunakan berdasarkan populasi dipisahkan lagi tingkat karakteristiknya ya untuk menjadi sampel. Contoh tadi eh, misalkan kalian di akuntansi ini, kalian di akuntansi ingin meneliti pengaruh pemahaman auditor ya terhadap pengambilan keputusan opini audit. Nah, yang beroperasi di KAP seluruh Indonesia misalkan gitu ya. Nah, artinya sampelnya ini adalah para auditor yang bekerja di KAP seluruh Indonesia. Oke ya, seluruh Indonesia. Jadi Indonesia tiap-tiap provinsi. Oke, butuh berapa auditor nih tiap provinsi? Oh, butuh 500. Tiap provinsi udah ditentukan 500 misalkan ya. eh Seperti itu. Nah, nanti dari 500 ini dipecah lagi tingkatannya nih. Dipecah lagi tingkatannya. Misal dari 500 orang ini dibagi persentasenya.
Auditor yang sudah bekerja selama 50 tahun kriterianya gitu ya. Terus auditor yang eh, bekerja di bawah 50 tahun, berapa persentasenya? Jadi misalkan auditor yang sudah bekerja selama 20 tahun, ini butuh 40% dari jumlah populasi. Terus auditor yang bekerja selama 10 tahun, ya, butuh butuh berapa tadi 40, butuh 30% ya dari total 500, dan auditor yang bekerja 0 sampai 5 tahun, berarti sisanya tuh 40, 70, sorry, yang auditor yang sudah bekerja selama 20 tahun, persentase kebutuhan sampelnya 50% ya. 50% dari 500 ya. Terus auditor yang bekerja 10 tahun ya, persentasenya itu 30% ya. 30% dari 500, dan sisanya auditor yang bekerja 5 tahun ke bawah ya. Itu persentasenya berarti sisanya tuh ya. Sisanya berarti 20%. Itu maksud stratified random sampling. Udah, dia hanya membatasi sebatas itu aja. Tidak membatasi, oh, auditornya harus berpendidikan S1, misalkan gitu ya. Auditornya memahami dasar-dasar perpajakan, dasar-dasar auditing ya, memahami ilmu psikologi manusia, enggak sampai ke situ turunan kriterianya. Hanya sebatas kriteria yang bertingkat aja gitu ya dalam mendapatkan sampel. Oke, gitu. Probability sampling jenis stratified random sampling. Bisa dipahami nggak maksud dari yang saya jelaskan di metode pengambilan stratified random sampling ini? Bisa dipahami? Sampai sini bisa dipahami? Halo? Bisa, Pak. Oke, ya, kalau nggak ada yang jawab saya khawatir bingung gitu ya atau nggak paham ya. Oke, next. Selanjutnya cluster random sampling ya. Cluster random sampling ini memilih cluster secara acak, lalu semua elemen cluster dimasukkan sampel. Ya, kalau ini hanya di kalau kelompokan aja ya berdasarkan eh, kriteria sampel yang sudah sejenis. Misalkan kalian ingin meneliti perusahaan, ya, perusahaan non perbankan ya, pengaruh eh, manajemen laba pada kinerja perusahaan non perbankan di Indonesia. Nah, perusahaan non perbankan di Indonesia kan ada banyak, ada perusahaan manufaktur, ya kan? Ada perusahaan apa lagi? Eh, Transportasi, ada perusahaan telekomunikasi. Ya udah, kamu kelompok-kelompokin tuh berdasarkan jenis-jenis industrinya. Kamu ambil sampelnya, ya, secara acak misalkan. Itu cluster random sampling. Jadi hanya mengelompokkan sampel-sampelnya ini berdasarkan jenis yang heterogen. Heterogen itu artinya sejenis ya. Memiliki aktivitas industri yang sangat mirip. Antara perusahaan manufaktur dengan perusahaan telekomunikasi kan aktivitas bisnisnya berbeda, ya kan? Antara perusahaan apalagi tadi transportasi, ya, aktivitas bisnisnya berbeda gitu. Pencatat apa standar-standar akuntansinya mungkin sama, tapi bagaimana teknis di lapangan kan belum tentu sama, itu kan gitu ya. Perusahaan pertambangan aktivitas bisnisnya berbeda juga, artinya dalam meneliti itu berarti kalian kelompokkan sesuai dengan klasternya gitu loh, dikelompok-kelompokin sehingga nanti hasilnya bisa lebih akurat karena kalian meneliti sampel yang sejenis yang dikelompokkan masing-masing. Jadi nanti kalian bisa simpulkan, oh, manajemen laba di perusahaan manufaktur ya kecenderungannya apakah
manajemen laba accrual atau manajemen laba real gitu ya. Oke, itu atau di perusahaan pertambangan kecenderungan terjadi manajemen labanya itu pakai teknik apa? Teknik accrual atau manajemen laba akun real seperti itu ya. Itu maksudnya ya. Jadi nanti bisa disimpulkan, oh kalau di perusahaan manufaktur kecenderungan manajemen labanya rata-rata menggunakan teknik ini gitu kan. Oh ini berbeda dengan perusahaan pertambangan yang teknik praktek manajemen labanya itu melakukan dengan cara yang ideal untuk eh, perusahaan pertambangan seperti apa. Itu maksud cluster random sampling ya. Oke, next. Nah, berikutnya tadi kita bahas tentang probability sampling, di mana semua individu, semua objek itu bisa menjadi sampel tanpa ada syarat ketentuan berlaku, gitu ya. Nah, kalau di non probability sampling ini pemilihan sampel berdasarkan kriteria yang subjektif atau kriteria yang dibutuhkan si peneliti, ya. Sehingga semua populasi tidak punya peluang yang sama untuk menjadi sampel. Nah, ini tentu memiliki keterbatasan ya, hasil nanti sulit untuk digeneralisasi atau digeneralisasikan populasinya ini agak sulit gitu loh ya. Sehingga ini menimbulkan bias yang cukup tinggi gitu ya. Bias itu maksudnya jadi sampel ini belum tentu bisa merepresentasikan kondisi populasi yang sebenarnya. Itu. Nah, teknik ini cocok untuk penelitian yang bersifat eksploratif dengan sumber daya terbatas. Nah, di pemilihan sampel dengan jenis non-probability sampling, yang pertama contohnya ada convenience sampling. Convenience sampling ini dalam memilih sampel dilakukan dengan cara eh, apa ya? Cara paling cepat dan paling efektif. Kenapa? Karena convenience sampling ini memilih sampel yang ketersediaan sampelnya itu sangat sangat mudah, sangat relevan bagi si peneliti untuk mendapatkan sampel. Maksudnya gini, eh, pemilihan sampel metode convenience sampling ini si peneliti hanya mengambil sampel yang ada di sekitar dia aja gitu loh, yang dekat, yang mudah dia jangkau. Contoh misalkan, saya ingin meneliti bagaimana persepsi mahasiswa akuntansi ya terkait eh, semakin berkembangnya teknologi AI yang dapat mengancam profesi atau lapangan kerja akuntansi. Berarti kan saya harus mencari sumber orang-orang yang bisa memberikan pernyataannya kan ya terkait eh, tema yang saya angkat. Nah, agar cepat, agar mudah proses pengumpulan datanya ya udah saya kasih aja tuh kuesionernya ke mahasiswa-mahasiswa saya gitu loh. Tanpa saya harus mengeksplorasi mahasiswa akuntansi di kampus lain, di kota lain atau di negara lain. Gitu, itu convenience sampling. Memilih sampel yang mudah diakses. Ya udah mahasiswa akuntansi aja. Saya tentukan yang memahami tentang eh, kondisi atau dinamika perkembangan AI terhadap profesi akuntansi. Ya udah saya ambil mahasiswa semester pertengahan ke atas. Ya udah, saya kasih mereka kuesioner. Udah selesai, saya dapat sampel, saya dapat data. Ya, kelebihannya ini mudah, murah, cepat dilakukan. Tapi ya itu bias seleksi sangat tinggi dan tidak merepresentasikan populasi. Kenapa bisa bias? Karena bisa aja mahasiswanya jawab ya karena ini dosennya yang ngasih kuesioner ya udah mereka jawab yang bagus-bagus aja gitu ya. Apalagi di kuesioner itu ada keterangan kan nama semester berapa gitu. Ya udah pasti dia ngasih yang bagus tuh opininya tuh. Itu pernyataannya pasti yang bagus-bagus aja. Itu ya. eh Kelemahannya metode ini bisa sangat bias. Nah, ini berikutnya non-probability sampling yang paling banyak digunakan dalam penelitian-penelitian akuntansi, yaitu metode
apa? Purposive sampling, ya. Ini kalian nanti skripsi rata-rata kebanyakan pakai purposive sampling. Rata-rata pakai purposive sampling, khususnya yang penelitian tentang data apa sekunder, ya. Nah, penelitian-penelitian data sekunder ini hmm, banyak menggunakan metode non-probability sampling jenis purposive sampling karena memilih sampel berdasarkan tujuan dan kriteria spesifik penelitian. Contoh kalian tadi judulnya adalah pengaruh manajemen laba ya terhadap eh, pengaruh manajemen laba terhadap bentar jangan manajemen laba deh. Pengaruh profitabilitas ya. Pengaruh profitabilitas terhadap keberlanjutan perusahaan. Ya, itu contoh judul penelitian kalian misalkan gitu. Nah, artinya kalian dalam memilih sampel tentu tidak bisa jauh dari parameter variabel yang kalian gunakan. Nah, kan tadi variabelnya adalah profitabilitas tuh ya. Profitabilitas ini diukur dengan apa? Dengan ROA misalkan. ROA, oke. Profitabilitas ini pengertiannya apa? Profitabilitas pengertiannya adalah kemampuan perusahaan mendapatkan laba dari ya apa tadi ukurannya ROA ya dari aset yang mereka miliki. Nah, bagaimana aset itu mampu bekerja sehingga menghasilkan laba. Nah, karena parameter pengukuran variabel seperti itu, jadi kalian memilih sampel adalah sampel yang pada tahun yang kalian amati harus perusahaan yang mampu menghasilkan laba. Kenapa? Karena kalau perusahaannya tidak menghasilkan laba, dia tidak bisa ya memberikan data terkait profitabilitas yang diukur dengan ROA. Nah, ini tentu akan menjadi hambatan kamu untuk mengolah data. Kalau si sampelnya ini tidak sesuai dengan kriteria spesifik penelitian yang kalian lakukan. Kriteria spesifik dari variabel yang kalian teliti. Itu masalahnya di situ. Makanya kalian akan menjadikan perusahaan itu sebuah sampel kalian kalau dia apa mampu menghasilkan laba. Itu selama tahun yang kalian amati. Misalkan kalian 5 tahun nih penelitian ya. Misalkan perusahaan manufaktur PTA tahun ke-1, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, oke, bisa jadi sampel ya. Dia selama 5 tahun profit terus, mampu menghasilkan profitabilitas intinya gitu ya. Terus PTB tahun ke-1, tahun kedua dia mampu menghasilkan profitabilitas ya. Terus tahun ketiga dia rugi, tidak menghasilkan laba. Tahun keempat dia laba lagi, mampu menghasilkan profitabilitas. Tahun kelima dia rugi lagi. Nah, pertanyaannya, ini PTB ini bisa jadi sampel atau tidak? Berdasarkan kriteria pemilihan sampel metode purposive sampling, gimana? PTB ini bisa jadi sampel nggak? Sepertinya enggak, Pak. Oke, kenapa tidak? Karena variabelnya cuman yang mendapatkan profitabilitasnya. Ya, karena syaratnya adalah perusahaan harus mampu menghasilkan laba selama tahun pengamatan. Tahun pengamatan kan tadi 5 tahun ya. Kalau ada 1 atau 2 tahun yang dia tidak laba, maka ya udah dia gugur menjadi sampel. Nah, gitu. Jadi nanti kamu skripsi anak-anak akuntansi rata-rata pakai ini nih, metode purposive sampling. Belum lagi nanti ada tambahan lain. Harus perusahaan yang melaporkan laporan keuangan dalam satuan mata uang rupiah. Nah, itu ada lagi kayak gitu. Padahal sebenarnya itu nggak bisa jadi parameter pemilihan sampel ya. Kenapa? Karena datanya bisa didapat. Perusahaan yang lapor dalam bentuk dolar, apakah tidak bisa dikonversi dalam bentuk rupiah? Bisa, ya kan?
Nanti ambil nilai tengah pada saat akhir tahun laporan keuangan. Ketemu berapa rupiahnya dari dolar yang dilaporkan dalam laporan keuangan akhir tahun. Itu nggak bisa menjadi syarat kalau kalau datanya bisa bisa di apa ya bisa dikonversi bisa diupayakan ya. Nah yang tidak bisa menjadi sampel itu ketika datanya kita nggak bisa dapat ya kalau perusahaan nggak laba gitu ya kalau perusahaan rugi ya kita mau dapat data apa kan nggak ada. Nah maka perusahaan itu gugur menjadi sampel. Itulah metode purposive sampling. Ini metode yang paling menjadi favorit para peneliti khususnya mahasiswa-mahasiswa S1. Metode ini paling menjadi favorit gitu ya. Karena sangat membantu dalam mendapatkan sampel yang ideal sesuai dengan apa nih? Kriteria spesifik penelitian. Nah, ini manfaatnya bisa memberikan informasi mendalam ya dari responden atau dari sampel yang relevan. Relevan maksudnya sesuai gitu ya. Sampel yang didapat sesuai dengan yang dibutuhkan. Oke, paham ya? Tuh. Kalau kamu pakai random sampling ya bisa aja perusahaan yang kamu pilih ternyata nggak sesuai dengan variabel yang kamu teliti atau kamu ukur gitu ya. Tapi di sini purposive sampling punya kelemahan yang subjektivitasnya itu tinggi gitu ya. Artinya sampel yang sampel yang didapat itu adalah sampel yang diinginkan oleh si peneliti. Artinya ini belum tentu bisa menggambarkan kondisi populasi secara keseluruhan. Sehingga hasil penelitiannya nanti bisa apa? Bias. Walaupun hasil penelitian kamu bagus, ternyata belum tentu itu menggambarkan atau memberikan cerminan kondisi populasi secara keseluruhan. Misalkan gini, dilakukan penelitian tentang standar kebahagiaan masyarakat Indonesia, ya, misalkan. Pakai metode purposive sampling. Kriterianya masyarakat yang hidup di perkotaan, masyarakat yang hidup di perkotaan yang tinggal di rumah yang tinggal di klaster-klaster tertentu, masyarakat yang hanya memiliki misalkan maksimal 2 orang anak, itu kriteria ya, sampelnya ya. Nah, diteliti, dikasih kuesioner, ternyata rata-rata mereka memiliki kehidupan yang bahagia. Nah, udah disimpulkan, oh masyarakat Indonesia tingkat kebahagiaannya meningkat. Nah, padahal kan kenyataannya nggak seperti itu ya. Banyak populasi-populasi yang lainnya ya yang tidak masuk kriteria purposive sampling mengalami kondisi yang sebaliknya misalkan. Nah, artinya kan terjadi bias antara hasil penelitian yang positif dengan kondisi kondisi faktual yang sebenarnya terjadi seperti apa, terjadi bias tuh ya. Artinya hasil penelitian ini tidak memberikan gambaran bagaimana kondisi populasi secara keseluruhan. Itu kelemahannya ya, metode purposive sampling. Nah, jenis non-probability sampling berikutnya adalah sampel secara snowball sampling. Nah, kalau snowball sampling ini ya, eh, proses merekrut responden awal. Jadi, misalkan saya mau meneliti tentang pemahaman laporan laporan eh, proses pemahaman mahasiswa prodi akuntansi terhadap perkembangan digitalisasi AI dalam eh, tantangan peluang kerja bidang akuntansi. Oke, kalian saya lihat saya jadikan responden ya. Kriterianya mahasiswa akuntansi minimal semester 2 ya. Kalian masuk kriteria. Mahasiswa yang sudah bekerja juga kalian masuk sebagai kriteria. Oke, paham ya? Oke, kalian sampel saya. Saya kasih kuesioner. Oke, jawab. Ah, masih kurang nih datanya. Saya minta tolong kalian, tolong dong disebar lagi ke teman-teman kalian yang ada di kampus lain. Ya, nanti teman-teman kalian ya disonding juga untuk sebar lagi ke teman-teman yang ada di lingkungan mereka gitu kan, di circle mereka. Nah, itu snowball sampling dari sedikit sampel berkembang menjadi banyak sampel. Ya, jadi ya semacam bola salju yang terus berputar makin lama makin besar, makin besar, makin besar, makin besar gitu ya.
Nah, ini kelebihannya cocok menjangkau populasi tersembunyi dan sulit diakses. Ya semacam video viral lah ya, yang tadinya disebar dalam grup kecil, ruang lingkup kecil, ketika banyak yang cebar ya, video-video itu ya udah menjadi atau menjangkau ya seluruh apa ya, seluruh sudut-sudut sendi-sendi yang ada di masyarakat Indonesia. Tapi tetap ada kekurangannya. Ini rawan bias ya, dan sampel kurang representatif. Karena belum tentu yang menjawab itu adalah orang yang tepat. Misalnya teman kamu nyebar lagi ke asal orang yang nggak sesuai kriteria tadi di awal saya tentukan ya, harus kuliah minimal sudah semester 2, harus sudah kerja juga. Bisa jadi asal sebar ke mahasiswa lain atau kasih ke anak SMA yang jurusan akuntansi ya. Itu sampelnya kurang representatif karena tidak ada kontrol yang ketat ya. Itu dia terkait metode sampling, ada probability sampling, ada non probability sampling. Kesimpulan dan ringkasannya di sini jadi probability sampling cocok untuk hasil yang representatif ya. Tapi dia keterbatasannya itu ini eh, kurang efisien ya, kurang efisien. Nah, berbeda dengan non-probability sampling, ini akan memberikan efisiensi karena proses eksplorasi yang lebih cepat. Nah, pertimbangan mau pakai metode mana nih ya? Pilih metode yang sesuai tujuan, sumber daya, dan tingkat akurasi riset. Karena inti sampling itu sampling yang tepat menjamin validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Intinya, dalam memilih sampel dari jumlah populasi yang ada itu harus benar-benar objek yang tepat atau orang yang tepat dalam memberikan data atau dalam memberikan atau dalam menyajikan informasi. Ya, pakai metode apapun kalau eh, tidak tepat dalam memilih sampel, maka itu akan percuma atau sia-sia. Oke, kurang lebih begitu saja gambaran tentang presentasi materi pertemuan ke-9 ini ya, teman-teman. Mungkin saya cukupkan saya sampai sini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Eh, Berhubung besok lanjut kerja lagi, kita akhiri saja ya semuanya. Iya, Pak. Ya, Ya, baik. Pak. Ya, selamat malam semuanya. Malam, Malam, Pak. Terima Pak. kasih, Malam, Pak. Terima Pak. kasih, Terima Pak. kasih, Ya, Pak. sama-sama.